wabil khusus pembicara kita Oh, pada ya, kajian Selasaan yang keempat ini. Kalau saya hitung kajian Selasaan kita yang keempat, minggu keempat. Kemarin Ustadz Fahmi Salim, sekarang kami mohon kesediaannya Ustadz Amin Fauzi. Doktor beliau ini dari IUM ya, Ustadz Amin ya? Ya. IUM, filsafat, Ustadz Amin ya? Filsafat ekonomi ya, filsafat. Dari ekonomi memang itu utang, Pak. Nah, ini ada Prof Yunan juga nih, guru besar filsafat ya. Jadi bisa nanti. Wah, repot bener nih. Di depan syekhona nih. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta kajian Selasaan FAI Wahamka, mari kita buka kegiatan kajian Selasaan FAI dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Prof Yunan, Pak Ben, Pak Warek, dan khususnya Pak Amin Fauzi, temanya memang kita bebaskan kepada pembicara. Kebetulan di sini Ustadz Amin mintanya tentang Islam wasatiyah ya, Islam tengahan, ya moderasi. Nah, ini sekarang memang kemarin saya dikasih buku sama Ustadz Ari dari Kemenak ya Ustadz Ari ya, tentang moderasi. Tadi saya baca-baca tuh Pak Ari itu di mejanya, ya. Itu kemarin lagi kondangan saya Pak, lagi kondangan di mana tuh di Jakarta Timur itu dibagiin itu buku. Iya. Wah ini punya tetangga sebelah ini. Buku proyek dari moderasi LDM, saya bawa. Ya dari Kemenak itu tentang moderasi beragama, dan sepertinya memang moderasi beragama sekarang lagi marak-maraknya menjadi kajian, diskusi, mengingat memang banyak juga sekarang muncul Islam-Islam transnasional ya, Ustaz Amin ya. Iya. Memang beberapa komunitas atau harokah, kelompok keislaman yang memang berasal dari luar Indonesia, dan saya rasa ini kajian menarik untuk menjadi diskusi kita di tengah hujan tadi ya, rata-rata hujan ya, saya niatin ya. Hujan Pak, Depok deras banget. Kita sambil ngopi sambil santai nih, mendengarkan kuliah filsafat dari Ustadz Amin. Biasanya nanti Pak Agung nanya nih kalau dari Ustadz Amin. Siap-siap dia udah. Pak Agung mempersiapkan pertanyaan sama Bu Mitra. Baik, tanpa panjang kalam, kami silakan kepada Pak Dr. Amin Fauzi untuk sharing mengisi kajian ini. Biar waktunya nggak terlalu malam juga, saya rasa jam 9 kita selesaikan karena ini waktu-waktu istirahat kita sambil rebahan, sambil mendengarkan kajian. Saya persilakan Ustadz Amin untuk waktunya 20 sampai 25 menit. Silakan Ustadz Amin. Sampai jam berapa nih Pak? Sampai jam 8 lewat 15 lah ya. Baik. Nanti setelah itu kita diskusi. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Rahmat Dahlan, Warek 3 ya, yang memberi kepercayaan kepada saya untuk berbagi sharing knowledge lah istilahnya ya, atau saya berbagi, atau mungkin dalam pikirannya Pak Agung berbagi kepusingan ya dengan hadirin yang ada di sini, karena saya latar belakang datang dari filsafat dan pemikiran Islam. Jadi pada kesempatan kali ini saya mencoba sedikit ya mempresentasikan tentang konsep wasatiyah dalam beragama, tentunya dalam beragama Islam ya. Yang saya hormati selain Pak Dahlan juga ada di sini Prof Yunan ya. Kemudian juga ada Pak Ben selaku wakil rektor, juga kepada para ibu dan bapak dosen FAI Wahamka. Semoga semuanya dan juga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da.
langsung saja ke materinya ya, soalnya takut nanti waktunya tidak cukup. Saya membuat agak sedikit agak panjang ya. Sebab materi ini saya lihat cukup penting untuk kita diskusikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di negara kita, bahkan bukan hanya di Indonesia, saya lihat tempo hari Bang Din ketika masih menjadi Menteri Khusus deh ya, mengadakan seminar internasional tentang konsep wasatiyah ya. Putusan khusus. Iya kan, putusan khusus ya. Benar. Menteri Putusan Khusus itu, seingat saya Bu Gultom itu ada banyak datanya tuh. Saya pikir tuh banyak tahu tentang masalah itu ya. Tentang konsep wasatiyah. Dan bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Islam sekarang sedang dibicarakan tentang konsep wasatiyah. Ketika saya di Malaysia pun juga ramai dibicarakan tentang wasatiyah. Tapi kalau kita lihat, ternyata terjemahannya beda-beda ya. NU punya perspektif tersendiri, Muhammadiyah juga begitu, Persis juga begitu. Saya yakin juga ormas-ormas Islam yang lainnya juga punya konsep tersendiri. Walaupun demikian, saya yakin juga ada sedikit benang merahnya di antara berbagai macam konsep-konsep itu. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materinya. Ya, memang asbabun nuzulnya wasatiyah ini, konsep wasatiyah ini menjadi tren sekarang ini atau menjadi aktual salah satunya karena ada isu terorisme, ya, radikalisme, gerakan radikal atau gerakan Islam transnasional, ya, Salafi dan segala macamnya itu, kemudian juga Taliban dan segala macamnya juga, sehingga menimbulkan berbagai macam perspektif ya atau pandangan. Apakah aliran-aliran ini masih masuk kategori menganut Islam wasatiyah atau tidak? Bukan hanya mereka, apakah di Indonesia ini ya, ormas-ormas yang ada, NU, Persis, Muhammadiyah dan segala macamnya itu punya konsep khas ya tentang wasatiyah dan bagaimana menanggulangi persoalan-persoalan yang muncul di kalangan umat, baik hal-hal yang berkaitan dengan radikalisme misalnya, atau jangan dilupakan. Sekarang saya melihat yang dimunculkan soalnya radikalisme, terorisme. Kita melupakan juga liberalisme, ya. Liberalisme, ya. Seolah-olahnya ya hanya isu radikalisme dan terorisme itu saja, tetapi yang satu ini, liberalisme itu tidak dianggap sebagai satu penyimpangan dari wasatiyah. Baik, kata wasat itu sendiri berasal dari kata wasato, yang artinya secara bahasa sesuatu yang berada di tengah atau di antara dua sisi. Dalam Islam, wasatiyah pada intinya bermakna sikap tengah di antara dua kubu yang ekstrim. Ada ekstrim kanan, ekstrim kiri. Wasat ini kira-kira posisinya berada di tengah. Dan kata-kata wasat atau wasatiyah itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, jelas kata wasat itu memang tertulis di dalam Al-Quran. Dan kalau kita buka beberapa kitab tafsir, ya, tidak jauh antara satu mufassir dengan yang lainnya punya pengertian tentang wasatiyah, tentang wasat itu, umat yang pertengahan. Hanya saja perinciannya seperti apa, kemudian kita bawa dalam konteks apa, nah itu yang menimbulkan diskursus tentang wasatiyah. Saya mau membawa konsep wasatiyah ini dalam perspektif Muhammadiyah. Ini kalau tidak salah, saya mohon Prof. Yunan, Pak Ben, dan yang lainnya tolong diluruskan, termasuk Pak Rahmat Dahlan, seandainya kutipan saya tentang konsep wasatiyah perspektif Muhammadiyah ini ada yang perlu diluruskan. Ini saya ambil dari muhammadiyah.or.id ya, diwakili oleh sekumnya, seingat saya sudah jadi Profesor Dr. Muti, mengatakan bahwa sejak awal Muhammadiyah sudah konsisten menggunakan istilah moderasi beragama untuk sikap wasatiyah. Dari awal menurut Dr. Muti, Muhammadiyah menamakan yang namanya sikap wasatiyah dalam beragama itu moderasi beragama. Dari moderate ya, dari bahasa Inggrisnya moderate artinya sikap pertengahan dalam beragama. Yang seperti apa sebenarnya? Nanti tolong diluruskan seandainya ada yang kurang tepat. Dr. Muti menerangkan bahwa wasatiyah diambil dari kata wasato dalam Al-Quran yang disebut 5 kali dengan segala derivasinya. Ya,
Pertama ada wasato berarti tengah atau yang terbaik. Yang kedua adil dan pilihan. Yang ketiga tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan. Yang keempat maknanya bijaksana, dan yang kelima artinya berkaitan dengan waktu sholat ya, sholat wusta ya. Ini makna-makna kata dari wasatiyah. Secara garis besarnya kira-kira yang disebut wasatiyah dalam beragama itu dalam konsep Muhammadiyah menurut Dr. Muti tadi adalah pertama berarti sesuatu yang baik yang karena itu seringkali disamakan dengan khair. Jadi intinya menurut perspektif Muhammadiyah bahwa ya sikap beragama yang wasatiyah itu adalah mengajak umat kepada kebaikan, mengajak umat kepada petunjuk agama Islam, mengajak umat kepada hudan, ya, mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk hidup. Yang kedua, wasato berkaitan dengan sikap ya, tidak ekstrim dan tidak boleh berlebihan baik dalam ibadah ataupun dalam hal muamalah. Ya. Tidak berlebih-lebihan. Nanti saya jelaskan di bawah ada lagi perspektif ulama dari dua ulama ya. Tidak berlebihan dalam pengertian tidak ekstrim. Ya. Tidak ekstrim ini tidak mudah mencap kafir, ya. Tidak mudah mencap orang munafik, fasik dan lain segala macamnya. Kemudian tidak menambah-nambah ya, dan mengurang-urangkan atau mengurangi aturan dalam Islam dalam hal yang berkaitan dengan ibadah dan dalam hal muamalah. Jadi ini yang nomor 2 terkait dengan yang pertama. Segala sesuatunya dalam masalah ibadah dan muamalah dirujuk kepada prinsip dalam ajaran Islam, sumber ajaran Islam. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, itu yang dipegang oleh Muhammadiyah. Segala sesuatu yang apapun bentuknya, ibadah, muamalah yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah berarti bukan sikap wasatiyah. Kemudian yang ketiga, berperilaku sesuai dengan ilmu dan hukum sehingga seringkali wasat itu adalah sikap adil yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bersikap adil ya dalam segala hal itu berarti bersikap wasatiyah. Ini dalam perspektif atau kriteria sikap wasatiyah dalam perspektif Muhammadiyah. Saya minta tolong nanti dikoreksi seandainya pemahaman saya atau kutipan saya ini kurang tepat. Jadi dalam perspektif Muhammadiyah, pertama wasatiyah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, mengajak manusia kembali kepada sumber ajaran Islam, kepada kebaikan, kepada akidah Islamiyah yang lurus, ya, kepada akhlak Islam, kepada ibadah Islam. Kemudian yang kedua, tidak ekstrim, tidak berlebih-lebihan, ya, tidak menambah-nambah, tidak mengurang-mengurangi. Kemudian yang ketiga adalah bersikap adil, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan ilmu dan hukum. Jadi timbangannya wasatiyah bukan pandangan golongan, pandangan pribadi, pandangan hawa nafsu, tetapi kembali kepada ilmu dan hukum dalam Islam. Dengan demikian unsur subjektivitas seseorang, golongan itu bisa diminimalisir seminim-minimnya dan lebih menekankan objektivitas dalam menetapkan hukum atau memahami atau memotret suatu kasus, suatu peristiwa, suatu persoalan berdasarkan rujukan dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, sebagaimana yang dipegang oleh Muhammadiyah. Baik, itu yang wasatiyah kira-kira dalam perspektif Muhammadiyah. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh para senior di sini ya, yang sudah malang melintang dan masam garam di Muhammadiyah tentunya jauh lebih tahu daripada saya. Kira-kira penjabaran nomor 1, kedua itu dan ketiga itu apa ya? Nah, saya mau menambahkan selain dari perspektif Muhammadiyah, ada juga perspektif dari ulama besar yang masih hidup sampai sekarang, yaitu Syekh Ali As-Sobuni dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya, tentang makna wasatiyah dalam beragama. Yang pertama adalah yang namanya wasatiyah beragama itu, dalam beragama itu pertama adalah bersikap istiqomah. Istiqomah artinya konsisten berada dalam siratal mustaqim, dalam jalan yang lurus, yang senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, tidak tidak melenceng dari pegangan dari sumber ajaran Islam. Tidak ada pemikiran dan sikap yang wasatiyah tanpa berpegang dan berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini pengertian yang pertama, bahwa ketika disebut wasatiyah bukan hanya berada di posisi tengah, itu yang seringkali banyak orang pahami seperti itu, atau punya mana lain, misalnya toleransi gitu ya. Gambarannya yang namanya Islam moderat itu toleran kepada non-muslim, kepada sesama muslim,
atau berada di tengah tadi, kembali kepada pengertian wasat, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Nah, orang sebagian lupa bahwa di antara makna wasatiyah itu adalah bersikap istiqomah. Jadi tidak ada mau orang di tengah, mau di kanan, di kiri. Prinsipnya wasatiyah itu tidak ada kecuali orang itu istiqomah berada di jalan yang benar dengan mengikuti atau berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini sesuai dengan prinsip Muhammadiyah. Mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Bukan kepada mazhab, bukan kepada orang, bukan kepada pribadi. Bukan kepada pikiran manusia. Oleh karena itu, kita semuanya tahu bahwa di Muhammadiyah, mazhab itu hanya sebagai perbandingan. Pikiran imam mazhab itu hanya merupakan perbandingan untuk menafsirkan sumber-sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam Al-Quran dan Al-Sunnah. Ya. Kalau ada pendapat mazhab, imam mazhab yang tidak sejalan atau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu ditinggalkan. Siapa yang pendapatnya mendekati itu diambil. Nah, jadi prinsipnya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan menafsirkan kedua sumber tersebut berdasarkan ilmu-ilmu agama Islam. Itulah yang disebut penafsiran yang ilmiah. Karena tidak mengedepankan hawa nafsu atau kecenderungan pribadi sendiri dalam menafsirkan atau melihat teks-teks keagamaan. Yang terjadi di kalangan umat Islam, penyimpangan dalam masalah ini karena mereka seperti misalnya Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, itu karena keluar dari garis panduan itu. Ya, sehingga muncullah aliran-aliran yang dikatakan tidak wasati atau menyimpang dari ajaran Islam. Kemudian yang kedua, makna wasatiyah dalam perspektif dua ulama tadi tidak ifrat dan tidak tafrid. Ifrat itu hulu, berlebihan ekstrim. Hulu ini ekstrim ini berlebihan menambah-nambah, membebankan diri dengan satu amal ibadah atau dengan satu kebaikan ya, dengan sesuatu hal yang dianggap baik, tetapi sebenarnya itu tidak diajarkan oleh agama Islam. Sebaliknya kalau tafrid itu taksir, mengurangi, menganggap mudah masalah akidah dan meremehkan syariat. Jadi dua, ya. Yang namanya ifrat dan tafrid itu, yang namanya wasatiyah itu tidak hulu ekstrim, berlebih-lebihan dalam beragama, mudah mengkafirkan orang lain, kemudian membebankan diri dengan amal-amal ibadah dan berbagai macam aktivitas keagamaan yang sebenarnya oleh Islam tidak ditekankan begitu, atau tidak, kalau dalam bahasa Muhammadiyah tidak disunahkan, ya, tidak ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Kemudian itu ditambah-tambahkan dan dianggap sebagai ibadah, Nah, ada juga yang tafrid, mengurangi, menganggap enteng, menganggap mudah, kemudian juga meremehkan syariat, kemudian menganggap mudah masalah agama, seperti yang kita baru dengar belum lama ini. Pernyataan Kasad Dudung ya, yang dia katakan bahwa semua agama itu benar. Ya. Itu sebenarnya masuk kategori tafrid. Ya. Dia menganggap masalah akidah ini bukan masalah fundamental, seolah-olahnya begitu. Ya. Semua agama sama aja, semua agama juga benar. Padahal dalam Islam sudah jelas, dalam ajaran Islam dijelaskan lakum dinukum waliyadin, inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Itu jelas. Itu merupakan hal yang prinsip dalam agama Islam. Kemudian syariat juga tidak boleh ditinggalkan. Sholat 5 waktu, kemudian ibadah-ibadah amal soleh yang lainnya, sedekah, sunnah, dan segala macamnya, itu merupakan bagian dari ajaran Islam yang harus kita tunaikan. Ini saya kutip pada hadis Nabi tentang 3 orang sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang amalan-amalan Nabi, kemudian Nabi menjelaskan, ya. Ada yang pengen puasa terus-terusan, tidak mau berbuka, ada yang tidak mau menikah, dan seterusnya. Ya. Kemudian itu didengar oleh Nabi, dan Nabi mengatakan bahwa aku juga seperti kalian, manusia biasa, juga menikah, juga tidur, ya, dan seterusnya. Itu sikap wasatiyah. Ya. Intinya wasatiyah bukan hanya menurut perspektif pribadi, tapi kembali kepada sumber ajaran Islam. Begitulah yang namanya wasatiyah, itu bukan menurut pandangan pribadi kita bahwa menambah ibadah itu adalah jauh lebih baik. Ibadah itu ya apa ukurannya, apa dalilnya, kira-kira begitulah kalau dalam perspektif Muhammadiyah. Tidak boleh ada sesuatu amal ibadah, baik itu masuk kategori ibadah itu sendiri, ibadah maudhu maupun ibadah yang sifatnya muamalah, yang keluar dari aturan dari Al-Quran dan dari Al-Hadis atau As-Sunnah.
Kemudian di antara ya arti wasatiyah yang lainnya adalah nomor 3, bersikap adil dan proporsional. Ini serupa dengan pandangan Muhammadiyah tadi, bersikap adil dan menegakkan keadilan, beramar ma'ruf dan nahi munkar berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah. Ini sejalan juga dengan prinsip Muhammadiyah. Dengan ayatnya, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi orang yang bersikap wasatiyah harus peduli dengan keadilan, menegakkan keadilan, beramar ma'ruf nahi munkar dengan berbagai macam risiko yang akan diterima. Nah, dalam Islam kita tahu bahwa beramar ma'ruf itu ada tingkatannya. Yang mampu dengan kekuasaan, ada yang mampu, ya silakan jalankan dengan itu. Ada juga yang tidak mampu dengan kekuasaan, mampu hanya dengan lisan, tidak mampu ya dengan hati. Ya, semoga kita termasuk orang yang tidak paling akhir ya, hanya dengan hati saja. Nah, Muhammadiyah saya melihat beramar ma'ruf nahi munkar, menegakkan Islam wasatiyah dengan apa yang dia mampu, ya tentunya dibatasi oleh ormas Muhammadiyah itu sendiri. Kita banyak menyaksikan pimpinan pusat Muhammadiyah mengeluarkan statement-statement ya yang ditujukan kepada pemerintah ataupun masyarakat Indonesia, mengajak berbuat kebaikan dan melarang berbuat kemunkaran. Apapun bentuknya, menentang korupsi misalnya, membela keadilan untuk rakyat, membela mustad'afin dan segala macam, itu salah satu bentuk Islam wasatiyah, ya, pemahaman dan sikap beragama yang wasatiyah. Senantiasa peduli dengan berbagai macam isu-isu yang berkaitan dengan keadilan dan penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Makna lain dan diantara wasatiyah adalah ini, sebagai perilaku yang penuh keseimbangan, tawazun. Ini paling dekat menurut saya, ini paling dekat nih, mana tawazun ini tidak jauh dengan wasatiyah tadi itu sendiri. Artinya tawazun itu kan seimbang, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Tapi juga ini didasari oleh yang atas-atas tadi. Ke kanan, ke kiri, walaupun bagaimanapun juga ukurannya tetap dalam siratal mustaqim, istiqomah dalam kebenaran. Ya. Tidak boleh keluar dari situ. Ada guidance, ada principles, ada prinsip yang jelas, tegas dalam Islam yang tidak boleh dilanggar, yang harus ditaati dalam memahami, menyikapi berbagai macam persoalan. Kembali kepada sumber ajaran Islam, itu sebagai kacamata yang harus dipakai. Kemudian yang kedua, bersikap tawazun. Tawazun ini apa? Seimbang antara dunia dan akhirat. Ajaran Islam tidak hanya menekankan akhirat, tapi juga peduli kepada dunia. Ya, ada banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita berdoa, minta kebaikan di dunia dan di akhirat, minta kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Kemudian hidup bukan hanya untuk akhirat, tetapi juga peduli memakmurkan dunia sebagai khalifatullah fil ard, sebagai khalifah di muka dunia ini. Kemudian yang termasuk kategori tawazun adalah tawazun seimbang antara wahyu dan akal, antara kebutuhan material dan spiritual, antara keseimbangan akal dan hati, ya. Bukan hanya berdasarkan berpegang kepada sumber-sumber ajaran Islam, tapi juga menggunakan akal dalam memahaminya. Tidak seperti Mu'tazilah yang berat kepada rasionalisme misalnya, atau liberalisme yang hanya mengandalkan akal pikiran. Juga tidak juga cenderung kepada mereka yang hanya berpegang kepada wahyu saja, tidak mau menggunakan akalnya, ya, sedemikian rupa untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sikap tawazun dua-duanya. Kembali berprinsip kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian juga menafsirkan dengan akal, dengan tafsiran yang tidak menyimpang atau harus sejalan dengan ilmu-ilmu keislaman. Jadi tidak menafsirkan ajaran agama secara subjektif, tetapi didukung oleh ilmu-ilmu keislaman, menguasai ilmu seperti usul fikih, ulumul hadis dan lain segala macamnya. Kemudian juga pemahaman Islam yang wasatiyah juga memperhatikan kebutuhan material dan spiritual, keseimbangan akal dan hati. Banyak agama-agama di dunia, kepercayaan, ideologi yang timpang. Ya. Ada yang hanya menekankan kehidupan di dunia, ideologi sekuler kebanyakan begitu. Kapitalis, komunis, dan segala macamnya hanya kehidupan di dunia. Ada yang hanya menekankan kepada akhirat, ya, atau bukan akhirat, hidup setelah mati. Buddha, Hindu, termasuk Kristen ya, dengan hidup kerahiban itu sebenarnya mereka lebih menekankan kepada kehidupan untuk setelah hereafter, orang boleh menyebutnya. Ya, akhirat lah dikatakan akhirat. Ya kalau Kristen memang percaya seperti kita ada akhirat. Tapi kalau Hindu, Buddha kan lain bahasanya. Jadi ada di antara agama-agama itu yang tidak boleh menikah, hidup berselibat, ya.
kemudian ya jadi hidup dikebiri, tidak boleh menyalurkan nafsu seksualnya dan segala macamnya. Sementara dalam Islam tidak demikian. Seimbang antara dunia akhirat, antara kebutuhan spiritual dengan material, antara kebutuhan keseimbangan berpikir dengan merasa, zikir dengan fikir. Nah, kemudian ada juga di sini wasati yang ke bawahnya lagi adalah penafsiran tekstual dan kontekstual. Memahami ajaran agama Islam tidak hanya teks berbunyi teksnya saja, apa bunyinya dalam teks itu, tetapi juga konteksnya. Ini yang jadi timbul masalah atau persoalan di sebagian ormas atau sebagian gerakan-gerakan atau aliran-aliran lingkungan umat Islam. Ada yang terlalu menekankan penafsiran tekstual atau harfiah sehingga mempengaruhi sikap mereka. Misalnya orang-orang Khawarij dulu, mereka mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak bertahkim menghukum dengan hukum Allah pasti dia kafir. Dan hanya mereka memahami ayat ini secara harfiah. Berarti siapapun pemerintah, ormas yang tidak berpegang kepada syariat Islam dan tidak mengamalkan ajaran Islam kafir. Sudah kafir saja mainnya. Muncullah gerakan takfiri. Karena paradigma, perspektif, cara berpikirnya, cara menafsirkan agamanya tekstual. Ada lagi yang kontekstual, pincang juga. Semuanya dikontekstualkan. Jadi jilbab, nah itu konteks dulu dengan sekarang berbeda. Dulu itu ya seperti mantel zaman sekarang, jadi dibuka juga nggak apa-apa. Yang penting kan kepantasan, nah, kata mereka yang liberal, yang menganut liberalisme ini. Jadi kalau orang sudah pantas berpakaian, walaupun tidak penutup kepala, ya pahanya masih kelihatan, sepanjang itu dipandang pantas, berarti itu sudah menutup aurat. Begitu kata mereka. Ini terlalu kontekstual. Yang satu terlalu tekstual. Nah, saya melihat Muhammadiyah bersikap mu'tadilnya tidak, ya. Membaca ayat hadis itu tidak semata-mata bunyinya, tetapi juga melihat konteksnya, asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, konteks di masyarakat Arab, kemudian konteks di masyarakat kita seperti apa, ya. Ada hal-hal yang terkait dengan yang di bawah, antara sabat dan mutaghayyirat, ya. Ada unsur-unsur atau prinsip-prinsip dari dalam Islam itu dan hukum-hukum yang tetap, dan ada yang fleksibel. Ada hukum-hukum, prinsip-prinsip yang tetap, yang tidak boleh berubah sampai hari kiamat. Ada juga hal-hal yang fleksibel dalam ajaran Islam, bisa menyesuaikan dengan keadaan. Ya, misalnya hal-hal yang prinsipil, masalah akidah, itu tidak boleh berubah. Kemudian aturan ibadah, itu tidak boleh berubah. Sholat 5 waktu, tidak bisa dirubah, sampai kapanpun. Tidak bisa dikontekstualkan. Mungkin dalam pelaksanaannya ya, melihat keadaan ya, darurat misalnya, dalam keadaan musafir misalnya, tapi prinsipnya sholat itu harus ditegakkan walaupun orang dalam keadaan sakaratul maut sekalipun. Kemudian hukum-hukum, ya, masalah yang berkaitan dengan akhlak tidak bisa berubah, halal haram, baik buruk, benar salah, syirik tauhid tidak boleh berubah. Itu sebagai panduan, prinsip yang menjadi dasar dan pegangan hidup orang beriman. Percaya kepada rukun iman, rukun Islam tidak boleh berubah. Itu prinsip-prinsip itu tidak boleh berubah, ya. Ada juga yang mutaghayyirat, yang berubah, fleksibel. Ulama fikih atau usul fikih punya kaidah al-hukmu yataghayyaru bi taghayyuril amkinati wal azminati wal ahwal, atau al-fatwa yataghayyaru bi taghayyuril amkinah wal azminati wal ahwal. Hukum dalam beberapa bagian tertentu, dalam keadaan tertentu, atau fatwa dalam keadaan tertentu, bagian tertentu bisa berubah, ya. Dengan berubahnya waktu, berubahnya keadaan, berubahnya tempat, ya. Ini orang-orang fikih, usul fikih tahu, ya. Dia ada yang namanya fatwa itu bisa berubah karena lingkungan yang berbeda. Ada pelaksanaan hukum, bukan hanya hukumnya, pelaksanaannya. Misalnya zakat fitri di zaman Nabi dengan gandum dan kurma, ya di kita tentunya tidak ada, tidak bahan-bahan itu tidak ada, pakai cara yang lain, apa? Dengan beras misalnya, atau sekarang yang juga banyak diterima banyak orang dengan uang misalnya, itu sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban kita dalam berzakat fitrah. Ada yang memang hukum itu sendiri bisa jadi berubah karena keadaan, ya, dalam keadaan darurat misalnya, ya, keadaan darurat hukum tidak bisa dilaksanakan secara ideal sebagaimana adanya, dia harus menggunakan hukum hukum darurat, kemudian kembali lagi ke
hukum yang ideal. Misalnya Umar bin Khattab dulu pernah tidak memberlakukan hukum qisas, hukum potong tangan, atau ketika masalah majaah dalam keadaan orang-orang kelaparan. Atau Umar juga pernah menerapkan hukum pembagian ghanimah tidak sesuai dengan bunyinya teks dalam Al-Quran karena keadaannya berubah. Tapi Umar tidak menafikan hukum itu seperti itu. Keadaannya tidak ideal. Keadaannya tidak ideal, dia pakai cara lain untuk memenuhi prinsip dari hukum itu sendiri. Ya. Jadi ada kalanya memang sebagaimana ditunjukkan oleh sahabat Nabi, oleh Abu Bakar, oleh Umar, ijtihad mereka menunjukkan bahwa ada di antara dalam ajaran Islam ini yang bersifat prinsipil, ya, kaidah-kaidah, nilai hukum yang tidak boleh berubah, dan ada hal-hal yang bisa fleksibel, terutama dalam segi pelaksanaannya atau teknisnya. Misalnya orang musafir, sholat, ada keringanan, jamak qashar, itu merupakan masuk kategori hal-hal yang bersifat sabat dan mutaghirat dan terkait dengan penafsiran tekstual dan kontekstual. Saya melihat gerakan-gerakan yang liberal, yang radikal, sebenarnya mereka ini pertama tidak memahami ajaran Islam secara komprehensif. Bisa jadi ini dipengaruhi oleh unsur dari luar, biasanya begitu. Ima itu dipengaruhi dari pemikiran dari Barat, ima pemikiran dari kalangan orang Islam itu sendiri yang beraliran tadi, ya, seperti Khawarij, radikal, atau ideologi takfiri, ya, yang dekat kepada Khawarij, atau Murji'ah yang ekstrim, Murji'ah yang ekstrim, atau Syiah, Syiah ada ketahuan, ya, ini kemana arahnya. Yang tadi itu yang saya lihat radikal dan liberal ini banyak dipengaruhi oleh tadi pemikiran Khawarij, neo-Khawarij atau neo-Murji'ah yang ekstrim. Ya. Dua aliran ini, ya, kalau kita lihat dalam sejarah ilmu kalam, yang akan terulang lagi nanti, muncul lagi pada berbagai macam episode dalam kehidupan manusia atau dia di lingkungan kita. Itu sebenarnya metamorfosa saja. Nah, atau juga dari kalangan Salafiyah bisa jadi juga. Dari kalangan Salafiyah tetapi penafsirannya terlalu harfiah, ya, tekstual tadi. Tidak mau melihat unsur-unsur atau hal-hal yang bersifat kontekstual dari ayat-ayat atau dari hadis itu sendiri. Dan ini sebenarnya menyalahi kaidah, ya, dalam hukum Islam atau dalam ilmu ushul fikih, memahami agama secara tekstual saja atau secara kontekstual. Dari dulu sebenarnya ulama sudah menggunakan dua metode ini. Sebab rasanya akan banyak menimbulkan masalah kalau hanya satu saja. Misalnya kalau kita baca dalam Al-Quran tentang sholat Jumat, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau ikut bunyi teksnya berarti yang wajib sholat Jumat hanya para pedagang. Kemudian ayat yang lain, faqtuluhum min haitsu wajadtumuhum, maka bunuhlah mereka orang-orang musyrik di mana saja kalian menjumpai mereka. Itu kalau diterjemahkan harfiah kan masalah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yakun fa ulaika humul munafiqun, fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humuz zalimun. Itu yang sering kita dengar dari kalangan orang-orang yang saya anggap berideologi takfiri atau mudah mengkafirkan orang lain, mudah memfasikan orang lain karena pemahaman yang terlalu harfiah tadi. Sebenarnya dalam fikih ada yang namanya mazhab ahlul hadis, kemudian zahiriyah, tapi mereka tidak masuk ke situ, ke wilayah akidah, ya. Ini kan takfir, ini kan wilayahnya akidah, bukan masalah ibadah. Walaupun demikian, bagi saya pemahaman seperti itu kurang sempurna, ya. Seharusnya harus tawazun antara tekstual dengan kontekstual, mempertimbangkan antara yang sabat dan mutaghayyirat, antara perspektif ahlul hadis dengan ahlul fikih. Saya lihat Muhammadiyah menggabungkan dua perspektif. Kalau ahlul hadis itu kan hanya melihat dalil, tafsirannya sedikit saja, mereka nggak mau panjang-panjang. Mereka tidak mau begitu mau nengok ke usul fikih, ke kaidah fikih dan seterusnya, karena mereka anggap itu intervensi banyak ra'yu dan tafsiran rasional. Sementara ahli fikih kadang-kadang kekurangannya kurang menguasai hadis, ya, sehingga lalai. Padahal sebenarnya yang namanya sumber hukum Islam itu kan Quran dan hadis. Kita tidak bisa menetapkan sesuatu halal haram baik buruk benar salah kalau tidak diperiksa dulu dalilnya, terutama hadis, ya. Kalau Quran sudah pasti benarnya. Hadis ini kan ada yang sahih, ada yang tidak sahih, dan segala macam. Jadi prinsip-prinsip inilah dari perspektif Muhammadiyah dan juga perspektif dua ulama tadi, saya pikir juga saling melengkapi, kita bisa gabungkan, kita bisa integrasikan.
dengan prinsip-prinsip bahwa sikap wasatiyah itu yang pertama adalah berpegang kepada sumber ajaran Islam, kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan utama. Tidak ada yang namanya wasatiyah kalau tidak berpegang kepada dua sumber utama ajaran Islam tersebut. Apapun pemikirannya, apapun alirannya, ideologinya, apapun organisasinya, tidak berprinsip begitu berarti tidak berpegang kepada wasatiyah. Yang kedua, menegakkan keadilan. Kemudian yang ketiga, bersikap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian bersikap tawazun, ya, kemudian menyebarkan kebaikan. Nah, mengapa toleransi tidak ada? Ya, kalau kita lihat, kenapa kok toleransi nggak ada ya di antara pendapat para ulama ini? Tadi saya lihat di Muhammadiyah juga tidak ada di situ tulisannya toleransi. Mungkin nanti oleh Pak Yunan atau Pak Ben atau yang lainnya bisa ditambahkan. Tafsiran saya, toleransi itu sebenarnya dalam Islam itu sudah jelas. Kalau toleransi bicaranya dengan non-muslim sudah jelas, lakum dinukum waliyadin. Dan dalam sejarah umat Islam, masalah toleransi dengan umat non agama non Islam itu sudah terbukti selama ratusan tahun. Yang jadi persoalan intoleransi di kalangan umat Islam itu sendiri. Sebenarnya kalau kita memahami penafsiran tekstual dan kontekstual antara sabat dan mughayirat, itu akan terbentuk dengan sendirinya kita bisa bersifat toleransi terhadap pandangan-pandangan fikih yang berbeda misalnya. Tidak dalam halnya masalah akidah. Saya nggak paham kalau misalnya kalau ada orang Islam yang menoleransi Ahmadiyah, ya. Dalam ajaran Islam tidak bisa ditoleransi, itu masalah akidah. Lain ceritanya kalau itu pandangannya misalnya menurut hak asasi manusia universal, Barat ya. Tapi dalam Islam saya pikir itu tidak bisa ditoleransi. Tapi tidak bisa ditoleransi ini kan terjemahnya apa? Mau kita gebukin, mau kita bubarin atau bagaimana? Kan ada hukum yang mengatur ya. Yang jelas dalam perspektif ajaran Islam, sesuatu yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah dari Islam itu sendiri itu tidak bisa ditoleransi. Itu tidak bisa ditoleransi. Toleransi itu dalam fikih boleh. Misalnya ada yang berkunut tidak berkunut, itu karena mungkin ada pemahaman yang berbeda terhadap dalil. Kan tapi prinsipnya mereka masih sebagai orang Muslim berpegang kepada rukun iman, rukun Islam, berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya saja mungkin perspektif yang berbeda atau ada ya, sebagaimana kita pahami dalam ilmu fikih atau usul fikih, sebab-sebab yang menimbulkan terjadinya perbedaan pendapat itu ya dari segi bahasa Arabnya, kaidah fikihnya, usul fikihnya, pemahaman terhadap hadisnya, pemahaman terhadap ayat, tekstual, kontekstual dan segala macamnya. Jadi bagi saya wasatiyah bukan berarti toleran itu terhadap semua hal. Hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam tegas, keluar dari ajaran Islam tidak bisa ditoleransi. Hanya saja kita dalam menyikapinya kan harus melihat juga keadaan kita tinggal di mana, hukum yang berlaku di lingkungan kita. Seandainya itu negara itu betul-betul menerapkan ajaran Islam, mungkin pemerintah bisa bertindak lebih tegas ya. Tapi kenyataan di kita ini kan ya seperti kita ketahui sendiri, kedudukan umat Islam tidak seberapa kuat ya dalam konteks politik di Indonesia ya. Jadi ya secara prinsipnya yang jelas toleransi itu antar agama atau orang-orang dengan sesama muslim dalam hal yang tadi yang saya katakan tadi mungkin masalah fikih ya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan akidah ya, dan jelas-jelas itu misalnya keluar dari ajaran Islam, prinsip-prinsip Islam yang jelas yang tegas, bagi saya itu bukan Islam wasatiyah kalau itu ditoleransi. Ya, jadi demikian Bapak Ibu serta mahasiswa yang hadir pada kesempatan kali ini, paparan dari saya tentang konsep wasatiyah dalam beragama baik dari perspektif Muhammadiyah khususnya maupun dari ulama-ulama dari pandangan dari ulama lain, khususnya dalam hal ini adalah pandangan Syekh Ali As-Sabuni dan Syekh Yusuf Qaradawi. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Demikian Pak Rahmat, apa yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kembali kepada Pak Rahmat ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Amin Fauzi yang telah memaparkan secara gamblang ya terkait dengan Islam wasatiyah, tentang moderasi ya, moderasi di mana ada keseimbangan antara akal dan hati, dan tadi Pak Amin juga mencoba menjelaskan dalam perspektif Muhammadiyah, dalam perspektif dua ulama ya, Yusuf Qaradawi dan As-Sabuni. Silakan pada kesempatan ini dibuka pertanyaan untuk kita berdiskusi di malam
malam waktu istirahat kita untuk mungkin bapak-bapak atau mahasiswa yang mau ditanyakan. Di sini ada Alif Rizky Ramadan, mungkin mahasiswa, silakan. Itu ada Saudara Adnan Alif, tuh. ya, silakan. Aduh, ada Alif, ada jadi mahasiswa saya di sini. Ya, alhamdulillah. Silakan Alif. Ya, silakan Alif. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siang kita sudah bahas Maturidi, sekarang kita lanjut ke Wasatiyah ya, Pak ya. Iya. Jadi kan Pak, salah satu perkara terbesar dalam kalam itu kan masalah orang salah mentafsirkan sesuatu gitu kan Pak. Nah, salah satunya sebenarnya diselesaikan dengan Wasatiyah itu sendiri gitu kan Pak. Nah, pertanyaan saya itu gini, kenapa orang di masa lampau tuh sangat sulit untuk menggerakkan jiwa wasatiyahnya dan malah terpengaruh dengan gerakan-gerakan kalam yang terjadi di sekitar mereka? Itu pertanyaan saya, Pak. Baik, bagaimana Pak Haji? Baik, Alif ini semester berapa, Alif? Semester 3. Semester 3 3, ya. Dari Prodi PAI ya? Iya Pak, PAI Pak. Baik, terima kasih Saudara Alif. Mungkin ada lagi? Prof Yunan? Kalau Prof Yunan bukannya nanya, itu komentar saya harusnya. Penguji sekalian. Jangan nanya, Prof Yunan itu harusnya menyempurnakan apa yang sudah saya sampaikan. Repot kalau Prof Yunan nanya itu. Silakan ada lagi. Dulu, saya mendengar dulu. Baik, Prof. Ada lagi silakan. Bumi Atin, Ustazah. Ya, pertanyaan dari satu dulu nih. Ya, baik. Ananda Alif, silakan. Ya, baik. Nanti Prof Yunan bisa nambahkan tuh ya. Kalau kita lihat mengapa terjadi penyimpangan itu di kalangan umat Islam, baik yang liberal maupun yang radikal, itu kan sebenarnya bukan peristiwa baru. Bukan peristiwa baru. Kayak pluralisme agama itu bukan peristiwa baru. Di zaman Nabi ya sudah terjadi. Di zaman Nabi sudah terjadi. Ada utusan orang Quraisy datang kepada Nabi sehingga turun surah Al-Kafirun. Ya. Mereka menawarkan pluralisme agama. Bagaimana wahai Muhammad kalau kita setelah dibujuk ditawarin ini itu nggak mau, yang terakhir mereka menawarkan gimana? Seminggu kami menyembah Tuhan kamu, seminggu kamu menyembah Tuhan kami. Itu kan sebenarnya pluralisme agama. Cuman bahasa modernnya aja itu pluralisme agama. Yang namanya masalah keagamaan, penyimpangan itu sudah terjadi sejak zaman Nabi sampai sekarang. Hanya berulang saja, ya. Polanya yang namanya penyimpangan terjadi serupa. Di mana orang tidak berpegang kepada sumber agama itu, ya sudahlah. Masalah bukan hanya dalam Islam sebenarnya ya, di agama-agama lain pun juga terjadi begitu, yang disebut penyimpangan oleh agama mereka ya, itu jauh dari sumbernya, intinya begitu. Jadi yang terjadi seperti kasus-kasus seperti itu menurut saya itu bukan cerita baru. Dari zaman Nabi, di zaman sahabat, setelah Nabi meninggal dunia, orang pada kembali kepada kekafiran, sehingga terjadilah perang Riddah atau perang Yamamah ya. Orang pada murtad, gara-gara Musailamah Al-Kadzab. Gerakan pemurtadan sudah terjadi di zaman sahabat. Kemudian muncul lagi yang namanya Khawarij, Syiah, Murji'ah. Ya. Itu juga kan sebenarnya di zaman para sahabat Nabi. Mengapa itu terjadi? Ya, ini kan ada sebab internal dan ada sebab eksternal. Sebab eksternal sudah jelas. Ya, ini kuliah yang kedua, ketiga kali tulis itu dalam ilmu kalam ya. Sudah jelas ya, pengaruh pemikiran ada unsur luar eksternal itu, budaya luar kayak di Baghdad dulu. Ada orang Majusi, ada orang Kristen ya, ada orang Zoroaster. Misalnya konsep tanasuh ya, di kalangan para sufi-sufi. Itu pengaruh dari mana? Dari Kristen. Dari Yunani ya. Konsep mujassimah, menyamakan Tuhan dengan makhluk ya. Di kalangan orang Islam terjadi itu menyamakan Tuhan dengan yadullahi fawqa aydihim. Allah bertangan seperti kita punya tangan. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa dia jelaskan. Even bahkan di kalangan mazhab Hambali kata dia, ada yang begitu, tapi sangat sedikit kata Ibnu Taimiyah. Dia dari kalangan mazhab besar, dari kalangan mazhab Hambali dan sangat kuat ya. Menggaungkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya pikir Muhammadiyah juga banyak juga dipengaruhi oleh
Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah secara jujur saja mengakui dalam Majmu' Fatawa, di kalangan Hambali ada yang begitu, karena Hambali ini kan mazhabnya agak tekstualis, ya. Memahami dia karena ngambilnya dari jalur ahlul hadis, jalurnya Imam Ahmad bin Hambal yang tidak mau banyak ro'yu, kias agak menolak, istisan apalagi, ya. Dia dekat dengan Imam Syafi'i sebenarnya, tapi lebih ketat lagi daripada Imam Syafi'i. Jatuhnya ke pengikutnya agak tekstual, ke sini Salafi. Salafi itu arahnya sebenarnya ke Hambali, ya, ke Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian ke Hambali. Ibnu Taimiyah tidak bisa diserupakan dengan orang-orang Hambali. Ada disertasi saya punya itu tentang bule yang nulis perbandingan pemikiran Ibnu Taimiyah dengan mazhab Hambali, banyak perbedaan. Dan kalau kita baca di Majmu' Fatawa misalnya, Ibnu Taimiyah itu sangat cair masalah fikih. Sangat cair masalah fikih, tapi keras masalah akidah. Karena bagi dia akidah tidak bisa ditoleransi. Ini syirik tauhid. Kalau fikih itu kan dia melihat sendiri, ada Imam Ahmad berbeda dengan Imam Syafi'i. Tapi akidah dia mati-matian berjuang memurnikan. Makanya mengapa Ibnu Taimiyah dianggap sebagai bapak pemurnian ajaran Islam. Saya lebih nyebutnya pemurnian. Karena dialah yang paling gigih dan seorang diri berjuang keluar masuk penjara, ya, menegakkan benang merah itu tadi yang dilupakan oleh umat Islam. Banyak ketika itu orang Islam lebih kepada mazhab, ya. Ini ditiru oleh Muhammadiyah, kembali kepada Quran dan Sunnah, bukan kepada mazhab, bukan pemikiran mazhab. Jadi bagi saya wasatiyah, termasuk wasatiyah itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, karena itu sumber ajaran Islam dengan tafsiran yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan kepada pendapat imam mazhab. Pendapat imam mazhab hanya sebagai perbandingan saja. Itu yang ditekankan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, karena bagi dia tahu ad-din wa ra'i adalah beda. Din dan fikru dini bahasanya. Din dan fikru dini, agama dan pemikiran tentang agama itu berbeda. Karena udah masuk tafsiran manusia. Walaupun tidak selamanya tafsiran itu salah. Nah, sumber ajaran Islam harusnya kembali ke sana itu. Disitulah terjadi penyimpangan. Pertama unsur-unsur luar tadi. Sufi-sufi yang menyimpang. Karena melihat orang-orang Kristen. Ngelihat, kalau kita baca tuh kan rata-rata sufi-sufi itu ya begitu. Tidak mau kawin, Rabi'ah al-Adawiyah segala macam, Ibnu Arabi, ya, terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran filsafat neoplatonisme. Kemudian juga terpengaruh cara hidup pada Brahmin Hindu, Buddha, kemudian juga para pendeta-pendeta yang mereka pikir bahwa tidak kawin itu adalah lebih baik daripada menikah, daripada kawin. Padahal dalam Islam kan tidak menyempurnakan diri itu dengan menikah, gitu. Tapi kan itu ada juga ulama ajaran, mereka bukan tidak menikah, tidak sempat menikah. Kalau kita kan terlalu banyak waktu yang luang, mereka tidak sempat menikah, bukannya tidak mau menikah. Berbeda dengan sufi-sufi tadi, makanya Ibnu Taimiyah menyorot nih yang tersesat jalan di kalangan tasawuf ini, kalangan ahli kalam ini, falsafah seperti ini, karena dia melihat ada pengaruh dari luar. Yang kedua, cara berpikir terutama dalam menafsirkan ajaran Islam. Ibnu Taimiyah menulis dalam bukunya Muqaddimah fi Ushul Tafsir yang dikutip oleh pengarang at-tafsir Mufassirun itu Az-Zahabi, tentang mengapa orang-orang seperti Mu'tazilah, Syiah, Murji'ah dan yang semacamnya itu menyimpang dari ajaran Islam. Terjadi penyimpangan di situ, lagi-lagi kata dia cara menafsirkan Al-Quran yang salah. Kan sumber ajaran Islam itu Al-Quran. Dari situ dulu sebenarnya. Ya, Mu'tazilah semua pakai Quran, Asy'ariyah pakai Quran, Murji'ah pakai Quran, Syiah pakai Quran. Tapi kata Ibnu Taimiyah, persoalannya bukan mereka kembali kepada Al-Quran. Ada kaidah-kaidah yang mereka tidak taati, yang kemudian melahirkan ilmu tafsir. Ya, termasuk Ibnu Taimiyah perumusnya dalam kitabnya Muqaddimah fi ilmu tafsir. Tadi yang membahas tentang dasar-dasar penafsiran Al-Quran. Dia merumuskan Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan kaidah bahasa Arab, Quran dengan pemikiran para sahabat, Quran kemudian baru dengan ijtihad. Yang orang tidak paham, kata Ibnu Taimiyah, ringkasnya begitulah saya simpulkan, ternyata tafsir itu juga ada sanadnya. Bukan Quran dan hadis, tapi tafsir itu sendiri ternyata ada sanadnya. Saya juga baru sadar kenapa kalau ulama tafsir mereka menyebut qala Mujahid, qala ini dan sekali mereka sandarkan kepada sahabat dan segala macamnya. Ternyata tafsir ayat itu sendiri ada pertanggungjawabannya. Bukan hanya Quran dan hadisnya itu sendiri yang punya sanad, tetapi tafsirannya juga punya sanad. Makanya ya itu disebut ulama salaf itu dari mulai
imam mazhab, kemudian ke tabiin, tabiin, kemudian sahabat. Karena ada rangkaian selain hadis dan tafsir tadi juga penurunan ilmu dan tafsirannya kepada mereka-mereka ini secara sampai kepada para penegak-penegak kebenaran seperti Ibnu Taimiyah tadi itu. Jadi memang dari dulu sampai sekarang, dan saya yakin masa akan datang, seandainya dua unsur ini ada, pengaruh dari luar, ya, kemudian pengaruh dari dalam, pemahaman yang tidak kuat, yang salah, ilmu belajar yang tidak tuntas dalam memahami ajaran Islam, ilmu-ilmu keislaman yang tidak lengkap. Nah, persoalannya kan di situ. Saya lihat Muhammadiyah tidak mengapa bisa mengawal adanya, bisa melihat ini, bisa meneropong ini sebenarnya menyimpang atau tidak, karena Muhammadiyah mengikuti aturan tadi, Quran, Sunnah, menafsirkan Quran tidak boleh sembarangan, pakai ilmu keislaman, hadis segala macam. Kemudian dibicarakan dalam satu majelis syuro, dewan tarjih, ya. Di situ jauh lebih kuat. Jadi tidak pemikiran si A, si B, tapi ditimbang pemikiran ini menurut tadi ilmu-ilmu tadi dan kesesuaiannya dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dengan dalam hadis atau sunnah. Jadi seandainya itu ditaati, saya yakin penyimpangan itu atau perbedaan itu bisa direduksi sedemikian rupa. Saya pernah bicara dengan seseorang, mengapa Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Ikhwanul Muslimin, sebagian Salafiyah atau Wahabiyah itu banyak persamaannya daripada perbedaannya. Mereka sebenarnya tidak pernah berdiskusi untuk menjadi sama atau menyamakan persepsi, tidak. Prinsipnya orang Islam itu kalau pergi kemana saja, kalau dia berpegang pada itu, kemudian dia tafsirkan ajaran agama secara bertanggung jawab dengan memahami ilmu-ilmu keislaman tadi, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan segala macamnya, maka penyimpangan itu akan sedikit dari situ. Dan lebih banyak samanya daripada perbedaannya. Tapi ketika orang bersandar kepada pikiran manusia, kepada mazhab, kepada pendapat imam, pendapat pada seseorang, bisa jadi itu disitulah banyak perbedaannya. Jadi begitu Mas Alif, ya. Ini ada dua lagi, ada Miftah, ada Adnan. Apa Nan? Apa disampaikan, Nan? Baik, terima kasih Pak Amin. Saya rasa bisa ditarik benang merah tadi, ya. Lebih banyak kesamaannya ketika ada langsung aruju ila Quran wa sunnah. Baik, sini ada Adnan. Silakan Adnan. Jadi kuliah ilmu kalam ini Pak, ini anak-anak ini anak-anak kalam. Enggak apa-apa. Silakan. Mungkin nanti dosen silakan bertanya. Baik, sebelumnya terima kasih Ayahanda Rahmat Rahman MSI yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya. Izin bertanya, Pak Dokter, dosen saya ini di ilmu kalam dan filsafat. Yang tentunya sangat, saya selalu terpesona ya dengan penjelasan dari Pak Dokter ini, Pak Dokter Amin gitu, mengenai penjelasan terkait ilmu kalam dan filsafat. Yang sekiranya awalnya atau permulaannya saya sempat khawatir gitu dengan ilmu kalam dan ilmu filsafat karena banyak pandangan miring terkait kedua ilmu tersebut. Namun dengan penjelasan yang begitu luar biasa ya dari Pak Amin, saya masih sehat walafiat sampai saat ini. Baik. Ke pertanyaan menarik dengan yang tadi Bapak sampaikan terkait wasatiyah dalam beragama. Dan ini tentunya sudah ada ya pada Al-Quran dan hadis, dan sudah juga diajarkan atau disabdakan oleh Rasulullah tentang Islam berwasatiyah. Kemudian digelorakan oleh organisasi Muhammadiyah, kemudian oleh ormas-ormas lainnya, dan MUI serta Wakil Presiden sekarang ya, Bapak Profesor Dr. Amin juga terus menggelorakan Islam wasatiyah, di mana Islam yang tengahan. Namun dalam beberapa perspektif pandangan sebagian, ada yang berpendapat seperti ini, Pak Dokter, bahwa Islam yang wasatiyah itu ada yang dikatakan itu yang lembek gitu, lembek dalam arti lemah dalam berpegang gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan, saya melihat sebagian ustadz yang berwasatiyah gitu dalam memandang sesuatu, dan kemudian dikatakan mohon maaf subhat gitu. Subhat dalam arti mungkin
Pak Amin lebih tahu yang samar-samar, tidak jelas dia pandangannya atau pemahamannya atau pendapatnya itu kemana gitu. Nah itu bagaimana gitu menyikapi terkait pandangan seperti itu. Yang dikatakan sebagian orang mengatakan bahwa Islam yang maksudnya itu Islam yang lemah, Islam yang lembek, tidak tegas, tidak bertempat gitu. Dan dikatakan lebih parahnya itu subhat gitu, yang samar-samar seperti itu. Pak Dokter, terima kasih untuk kesempatannya. Baik, terima kasih Ananda Imawan Adnan. Selanjutnya Ananda Miftah Fauzi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ayahanda tentang keislaman wasatiyah. Seperti yang saya pernah pelajari juga, bahwa Islam wasatiyah adalah Islam itu sendiri. Pertanyaan saya itu, sejak kapan gitu orang-orang yang ingin memegang sunnah Rasul sesuai dengan tuntunan dan Al-Quran, mencetuskan istilah Islam wasatiyah. Padahal Islam wasatiyah itu adalah Islam itu sendiri. Seperti itu mungkin Ayahanda. Terima kasih. Baik, terima kasih Ananda Miftah. Dari dosen, silakan, ada yang mau ditanyakan? Atau itu dulu, Pak Amin, dua penanya dari Adnan dan Miftah, silakan dijawab. Saya mempersilakan Prof. Yunan dulu yang jawab. Oh. Sebagai kehormatan. Saya terakhir nanti. aja, Prof. Yunan. Prof. Yunan dulu yang jawab. Saya terakhir nanti. Prof. Yunan nanti ini pencerahannya. Keynote speaker boleh. Keynote speaker boleh kalau gitu. Baik, ya, saya komentari dulu ya. Baik, silakan. Saudara Adnan dengan Saudara Miftah Fauzi ya. Ideal time expired itu apa, Pak? Ini apa ini? Time expired-nya apa ini? Nggak ada. Baik, saya coba jawab semampu saya. Memang kesannya begitu ya. Ada kesan begitu, bukan memang. Ada kesan seperti itu, Islam wasatiyah ini lembek. Bahkan bahasa saya abu-abu ya. Sebagian itu abu-abu, misalnya seperti saya katakan tadi. Apakah penyimpangan seperti Ahmadiyah itu mau kita toleransi? Saya mengatakan tidak. Itu bukan wasatiyah namanya. Wasatiyah itu jelas ya, berprinsip kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang menyimpang dari situ itu tidak dianggap sebagai wasatiyah. Tidak bisa diterima itu. Sudah jelas tadi pengertian istiqomah dalam beragama. Istiqomah beragama itu kan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rujuk ilal Quran was sunnah, berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu sudah jelas. Pegangan orang Islam itu kan jelas. Tadilah abana mata masak tumbihima. Orang Islam tidak akan pernah tersesat jalan karena dua itu saja sudah. Keluar dari situ tidak bisa dianggap wasatiyah ya. Jadi wasatiyah itu tidak lembek, jelas tegas. Ini persoalannya yang mengklaim wasatiyah kan banyak. Ya misalnya NU ya punya cara sendiri ya, menyatakan bahwa diri mereka, organisasi mereka dan pandangan-pandangan mereka itu Islam wasatiyah dengan nama Islam Nusantara misalnya ya. Saya tidak mau komentari lebih jauh nih, atau kan tidak ada yang laporin di sini ke NU. Bahaya Pak Amin ya. Tapi memang kalau kita lihat ya pola NU apalagi di zaman yang dipimpin pada saat sekarang dipimpin oleh Agil Siraj jelas berbeda dengan Muhammadiyah. Berbeda misalnya dengan di zaman Ki Haji Hashim Muzadi yang saya lihat dekat dengan Muhammadiyah ya. Dan saya katakan Hashim Muzadi pemikirannya cukup wasatiyah ya. Dalam pengertian yang saya pendapati sekarang ini ya, yang saya pegang sekarang ini atau yang saya sampaikan tadi itu. Jadi persoalannya di situ ya. Yang mengklaim wasatiyah ini banyak ya, terjemahannya banyak, polanya banyak. Bahkan dulu ada Islam Muslim moderate si Zuhairi Misrawi itu. Seingat saya ada tuh. Itu warnanya udah jadi liberal ya malah. Bahkan wasatiyahnya itu jadi liberal. Di situ saya katakan tadi wasatiyah bukan berarti abu-abu, bukan berarti tidak tegas. Tadi dijelaskan di situ kriterianya menegakkan keadilan, amar ma'ruf nahi munkar. Resiko orang beramal ma'ruf nahi munkar itu kan masuk penjara atau ditindas atau dibunuh atau disiksa. Dan itulah yang namanya Islam wasatiyah. Dan itulah yang diperjuangkan oleh para imam dulu. Imam Ahmad bin Hambal menegur pemerintahan Al-Ma'mun, menegur Mu'tazilah, masuk penjara bolak-balik digebugin, keluar meninggal dunia. Ibnu Taimiyah keluar masuk penjara.
Jadi jelas imam hitam itu menegakkan kebenaran, keadilan, wasatiyah tadi itu tadi ya, menjadi saksi keadilan bagi masyarakat, membela yang tertindas, fakir, miskin dan segala macamnya. Itu jelas tegas, tapi bukan berarti radikal dalam pengertian menempuh cara-cara yang frontal ya. Maksud saya frontal itu kalau bahasa orang ulama dulu yakhruju bisayf, keluar dengan menentang pemerintah dengan pedang. Dulu kan nggak ada demokrasi ya, seperti zaman sekarang, atau begitulah kadang-kadang bercampur dengan adat. Orang Arab kalau menyelesaikan masalah ya bercampur dengan cara-cara kejantanan cara mereka, pakai pedang, seolah-olahnya ingin berperang, ya udah ketemu terjadilah peperangan. Ya, dan perkembangan dunia berbeda dulu dengan sekarang. Sekarang sudah ada hak asasi manusia, ada demokrasi dan segala macamnya. Jadi bukan berarti juga maksud saya frontal wasatiyah itu kepada pemerintah berkuasa. Prinsipnya mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, itu jelas sudah. Menegur siapapun orangnya. Bahwa termasuk pemerintah kalau berarah dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hasan. Dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang dialogis, dengan cara yang komunikatif begitu ya. Tidak dengan cara kekerasan. Ibnu Taimiyah mengharamkan, bahkan beramar ma'ruf dengan cara yakhruju bisayf, sebagaimana dilakukan oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Mengapa orang seperti golongan seperti Mu'tazilah yang katanya rasionalis itu dibilang atau dianggap atau dikatakan sebagai golongan yang ekstrim? Ya karena mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara pertama mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar atau tidak menegakkan syariat. Yang kedua dengan cara yang radikal. Boleh membunuh, mengganti pemimpin yang berkuasa. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal misalnya atau Ibnu Taimiyah, ya tidak, sepanjang pemimpin itu muslim, masih sholat, ya, masih menjaga syariat, ya, tidak diperbolehkan melakukan kudeta atau mengkafirkan atau membunuh pemimpin yang sedang berkuasa. Konteks kita mungkin berbeda dengan mereka ya. Kita juga tidak bisa tinggal dia melihat kebatilan di depan mata kita. Tapi secara umumnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan guidance ya. Jangan sampai terjebak kepada sikap ekstrim ketika menegakkan keadilan, amar ma'ruf nahi munkar. Ada kaidah fikih itu kan, jangan sampai menegakkan keadilan itu atau kebaikan itu dengan cara mendatangkan sesuatu yang lebih rusak daripada kebatilan itu sendiri. Misalnya korupsi di pemerintahan Jokowi misalnya. Kita berpikir untuk mengganti pemerintahan yang ada kemudian melakukan revolusi misalnya, bukankah itu lebih parah keadaannya nanti daripada menunggu mengkritik kemudian menunggu keadaan berubah ya. Kira-kira begitu ya. Para ulama sudah tahu pakai kaidah fikih dan segala macamnya itu ya. Al-jarum muqaddamun darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih misalnya dan segala macamnya ya. Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan dan segala macamnya. Jadi sepanjang mereka ini atau kita itu sebenarnya kembali kepada ilmu. Tadi Muhammadiyah sudah mengatakan begitu. Kembali kepada ilmu. Intinya begitu. Kembali kepada hukum. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, kembali kepada ilmu keislaman, usul fikih, ilmu keislaman, ilmu hadis, ilmu tafsir. Yang terjadi orang-orang ini kenapa ekstrim, radikal, harfiah, tekstual? Ya karena miskin pemahaman. Miskin pemahaman. Saya perhatikan orang-orang ini usul fikihnya juga tidak mendalam, ilmu hadisnya juga tanggung, ya. Fikih tidak mengerti perbedaan di dalam fikih, ya. Bahwa perbedaan ulama itu terjadi biasa. Tinggal perbedaannya seperti apa, apakah punya dalil yang kuat atau tidak. Nah, dan itu masalah fikih. Tidak sepatutnya orang bersikap ekstrim dalam masalah itu, begitu ya. Jadi masalahnya kembali kepada ilmu. Kepada ilmu, kemudian kepada sikap orang yang bersangkutan. Saya yakin Muhammadiyah tidak mengikuti orang-orang tadi yang dianggap seperti kata Mas Adnan itu lembek ya. Tapi lembek itu pengertiannya gimana juga. Lembek maksudnya ke pemerintah. Pemerintah kan kita juga punya keterbatasan. Seperti Muhammadiyah bukan partai politik. Partai politik punya keterbatasan. Tidak bisa menggunakan kekerasan atau kekuasaan karena mereka oposisi misalnya. Nah, oleh karena itu ada sebagian ulama mengatakan sebenarnya amar ma'ruf itu lebih cocoknya kepada pemerintah, kepada mereka yang punya kekuasaan. Ya. Lebih pantasnya ke sana. Kalau orang bawah mah apa sih Pak? Ditakut ya tawang lihat polisi juga lari gitu ya.
Jadi saya yakin Muhammadiyah sudah punya pengalaman yang luar biasa banyak menghadapi zaman Belanda, zaman Jepang, pemerintahan Soekarno, Soeharto sampai dengan dinamikanya tersendiri ya. Nah, kadang-kadang menjauh dengan pemerintah, kadang mendekat, ya itu dengan segala resikonya. Tapi prinsipnya kita menjalankan amal ma'ruf semampu kita sendiri, ya, mampu apa yang kita bisa lakukan. Kemudian yang kedua, Saudara Miftah Fauzi, ya, memang ada selentingan. Kenapa sih harus ada Islam wasatiyah? Ada Islam berkemajuan, ada Islam Nusantara. Nah, dulu itu kalau melihat pemikiran yang lain, Islam keindonesiaan, Islam peradaban, Islam macam-macam lah di Indonesia ini, Islam rasionalnya Harun Nasution, sebenarnya itu kalam ya. Sebenarnya itu kalam, bukan berarti Islam itu warna-warni. Islam ya tetap Islam. Islam ya tetap Islam. Islam berbeda dengan umat Islam. Islam juga tidak bergantung kepada tafsiran orang Islam. Ini masalah teologi sebenarnya kalam. Bagaimana menurunkan bagian ajaran Islam tertentu atau merespon keadaan yang ada di lingkungan kita dalam isu-isu tertentu dengan konsep-konsep dari ajaran Islam untuk menjawab tantangan tersebut. Maka disandarkanlah kepada Islam, tentunya Islam wasatiyah. Konsepnya sebenarnya wasatiyah tapi disandarkan kepada Islam karena diambil dari sumber-sumber ajaran Islam. Penisbatan kepada Islam itu karena diambil dari sumber-sumber ajaran Islam. Dalam hal ini saya tidak setuju. Misalnya ada Islam teroris, nah, tidak ada. Islam radikal pun saya tidak setuju. Islam teroris, Islam ekstrim, Islam radikal itu tidak bisa disandarkan karena Islam itu sendiri tidak pernah merekomendasikan tindakan-tindakan seperti itu. Tapi kalau Islam berkemajuan, memang Islam menyuruh orang agar berpikir maju, bertindak maju, ya, berperadaban, ya, berkesejahteraan. Islam rasional, memang Islam itu mendukung orang agar berpikir rasional. Islam wasatiyah, memang Islam itu mendorong umat Islam bersikap wasatiyah. Jadi kalau itu sandarannya positif dan ada pertanggungjawabannya dari ajaran Islam, itu bisa diterima. Tapi kalau sandarannya jadi negatif, Islam teroris, Islam radikal, yang tidak bisa diterima. Karena memang Islam tidak pernah merekomendasikan semuanya itu. Begitu ya. Itu istilah memang sebenarnya bisa dipersoalkan, bisa tidak. Tapi saya melihatnya itu sebenarnya kalam ya, teologi. Bagaimana kita memahami ajaran Islam dalam hal tertentu, menjawab tantangan zaman pada ketika itu dengan bersumber kepada ajaran Islam. Gitu. Ya, silakan Pak Prof Yunan itu mungkin bisa memberi ulasan lebih lanjut ya. Nah, mungkin ada yang masalah juga dari apa yang saya jawab tadi. Ya, begitu Pak Haji jawabannya. Iya. Terima kasih Pak Amin, semangat sekali nih, luar biasa. Udah kangen kayaknya. Udah kangen pengen offline tuh Pak. Iya. Tapi anak-anak murid saya tuh tahu lah tuh gaya saya itu kalau mengajar. Baik. Aziz, silakan Ayanda, Prof Yunan memberikan pencerahan juga terkait dengan tema kita pada kesempatan malam hari ini. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran suara saya ya? Dengaran, Prof. Dengaran, Prof. Ya. Ya, menarik dan mencerahkan ini yang disampaikan oleh Pak. Jelas suara saya ya? Ya, jelas Pak Amin Fauzi, Prof. Apa yang disampaikan oleh Dr. Amin Fauzi ini, saya terus terang bermutafaq alaih apa yang disampaikan itu. Ya. Ya, semua Bukhari Muslim dong Dok ya. Bukhari Muslim kalau begitu. Kaidah yang dengan sumber yang kuat. Dan tiga penanya tadi ini mahasiswa yang brilian ini, Alif, Adnan, dan Miftah. Kader IMM, Prof. Ya. Kader IMM ini. Saya mengawali dari ungkapan Miftah tadi. Ya. Islam itu memang sudah wasatun. Sudah wasatiyah. Karena Al-Quran menggariskan itu. Nah, tapi kenapa ini muncul ke permukaan? Nanti saya dikoreksi kalau keliru. Itu muncul ketika peristiwa
9/11, 2001, ya, ketika itu mengedepanlah istilah tentang Islam terorisme Islam atau radikalisme Islam. Maka untuk mengimbangi itu muncullah kemudian pemikiran di kalangan para tokoh Islam dunia untuk menegaskan bahwa Islam itu bukan teror, bukan radikal, tetapi dia moderate. Nah, ketika dirujuk ke Al-Quran, moderate itu adalah wasatiyah. Nah, oleh sebab itu dalam konteks ini memang dia harus diperhadapkan dengan perilaku masyarakat Islam yang memahami Islam sebagaimana yang dia inginkan gitu. Maka sebenarnya kalau kita pakai istilah Islam radikal, Islam toleran, Islam kemajuan, Islam Nusantara, itu adalah Islam dalam perspektif. Bukan Islam yang dimaksud oleh Al-Quran, tapi Islam dalam perspektif para pemahamnya. Nah itu sah-sah saja, nggak ada yang keliru di situ. Sejauh pemahaman itu mempunyai koridor Al-Quran dan Sunnah. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam koridor ini, maka terjadilah berbagai perbedaan penafsiran. Dan berbagai perbedaan penafsiran itu sah dalam pemikiran Islam. Tidak ada yang keliru. Yang keliru itu adalah kalau ada orang yang mengatakan Anda keliru gitu. Nah, itu baru keliru itu. Selagi kita masih menghormati perbedaan pandangan itu, kita berada pada kebenaran. Nah, oleh sebab itu saya ingin menggarisbawahi dua hal. Pertama, sejauh yang saya pahami, tidak ada pernyataan resmi Muhammadiyah tentang apa itu Islam wasatiyah itu. Kecuali kalau kita letakkan pada manhaj tarjih. Manhaj tarjih itu ada 11 poin, tapi intinya ada 4. Pertama adalah bahwa Islam dalam pemahaman Muhammadiyah itu adalah bersifat tajdid, pembaharuan. Tidak boleh ada pemikiran dalam Islam itu mundur ke belakang. Itu jumud namanya. Harus ke depan. Maka dipakailah istilah berkemajuan. Dan ini perspektif saja. Bahwa Islam dalam pemahaman Muhammadiyah itu adalah Islam yang membawa kepada kemajuan. Kalau ada yang membawa kepada kemunduran, itu bukan perspektif Muhammadiyah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tasamuh atau toleransi. Apa makna toleransi di sini atau tasamuh di sini? Bahwa Muhammadiyah ketika sudah menghasilkan pemikiran-pemikiran tentang Islam, apakah fikih, kaidah apapun, itu adalah memilih yang terkuat dalilnya sesuai dengan makna tarjih tadi itu. Dan ini yang penting ini dalam kasus tasamuh itu, Muhammadiyah tidak memandang yang tidak dipilih itu keliru atau dijatuhkan atau salah. Tidak. Dia tetap dihormati walaupun Muhammadiyah tidak memilihnya. Oleh sebab itu dalam pandangan Muhammadiyah, kalau ada apakah itu pemikiran fikih, kemudian pemikiran tasawuf, pemikiran akidah, kalam yang tidak sejalan dengan pemikiran Muhammadiyah, itu tidak disalahkan, tidak dijatuhkan, tidak dianggap salah gitu, tapi dia tetap dihormati sebagai
suatu kebenaran. Yang ketiga, keterbukaan. Apa itu makna terbuka? Muhammadiyah pasti akan merombak keputusan-keputusan hukumnya kalau dalam perkembangan berikutnya memperoleh dalil-dalil yang baru yang lebih kuat. Nah, pemahaman yang lama akan ditinggalkan, akan diambil pemahaman yang baru. Ini makna keterbukaan dalam wasatiyah Muhammadiyah itu. Dan yang terakhir adalah tidak berafiliasi kepada salah satu mazhab manapun. Ini perlu ditegaskan ini supaya jangan ada kesan nanti jangan muncul kemudian Muhammadiyah buat mazhab sendiri, mazhab tarjih gitu. Nah, bukan. Ya, jadi dia tidak berafiliasi kepada satu mazhab dan tidak pula mendirikan mazhab baru, malah dia akan mengkombinasi pandangan-pandangan imam mazhab kalau itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama. Kedua tadi dalam perspektif berbeda saja, tidak ada aliran dalam Islam yang tidak mempergunakan akal dan tidak mempergunakan wahyu. Semua aliran kalam pasti mempergunakan akal dan juga mempergunakan wahyu. Kalau ada aliran kalam yang tidak mempergunakan wahyu, itu berarti dia bukan Islam. Dia keluar dari Islam. Nah, yang sering dilihat agak ekstrim, Mu'tazilah ini. Mu'tazilah itu tidak semata-mata mempergunakan akal dengan menyampingkan wahyu. Bukan, dia tetap memakai wahyu. Kalau kita baca Zamakhsyari dalam Al-Kasyafnya, wah dia sangat ahli mengurai kosakata dalam Al-Quran karena ahli bahasa. Tetapi yang jadi perbedaan adalah boleh nggak mentakwil gitu. Maka di sini ketemulah pada ungkapan bahwa la ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Surah Al-Imran ayat 7 ini ada dua perbedaan pembacaan qiraah. Ada qiraah yang harus berhenti pada lafzul jalalah, la ya'lamu ta'wilahu illallah, titik di situ. Tapi ada qiraah yang tidak boleh titik, itu harus diteruskan, la ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Jadi kalau kita titik pada illallah, kita tidak boleh bertakwil, tapi kalau kita koma di situ diteruskan dengan la ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm, maka kita boleh bertakwil. Nah, Mu'tazilah mempergunakan qiraah yang kedua ini, yakni la ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Maka yang boleh memahami ta'wil itu Allah dan juga orang-orang yang dalam ilmunya. Jadi seperti Pak Amin Fauzi, orang yang sudah ar-rasikh ini, jadi boleh melakukan takwil itu sejauh dia berada pada batas-batas Al-Quran dan Sunnah itu. Saya kira begitu. Terima kasih. Wallahu a'lam. Ya, baik. Terima kasih Prof. Yunan atas pencerahannya. Ustadz Amin, mungkin ada yang mau disampaikan? Nggak ada, Pak Haji. Apa yang mau disampaikan? Cukup aja lah. Baik ya, alhamdulillah. Kajian Selasaan kita yang speaker cukup oleh Pak Prof. Yunan. Pak Amin bisa di-share di apa? Udah saya kirim tuh. Enggak, ini di japri ke saya. Nanti Oh gitu. bisa di-share ke Pak secara umum ya ke beres Pak. Baik, Prof. Yunan, Pak Ben, sini ada Pak Maskuri juga, teman-teman dosen, ada Bu Husniati, Bu Yanandi Rahman, dan teman-teman sekalian, para mahasiswa, khususnya Pak Amin Fauzi yang telah memberikan pencerahan pada kajian Selasaan FAI UHAMKA. Saya rasa ini menjadi
semangat kita untuk terus mengkaji ya, berdiskusi tentang tema-tema tertentu terkait dengan perspektif wawasan, keislaman atau keprodian juga nanti 3 program studi ini. Dan juga nanti mungkin Ustazah Miatin dalam satu waktu juga perspektif bahasa ya. Saya berharap juga nanti Ustazah Miatin. Subhanallah Pak Wadek. Jadi teman-teman sekalian, ini menjadi ajang bagi kita semua untuk sharing pengalaman, wawasan dan keislaman yang kita miliki. Terima kasih atas kehadirannya di ruang Zoom. Tadi boleh ya, usul. Prof, silakan. Boleh usul. Ya, Prof. Saya usul, karena tadi 3 mahasiswa kita ini, Alif, Adnan, Miftah, Iya. ya, bicara sangat Malam. serius saya dengar tadi. Saya usul mahasiswa diberi kesempatan juga jadi penyaji ini. Oh Jadi iya, narasumber. baik. Oh, Toyib, Ahsan. Baik, usulannya diterima, Prof. Ya, Semester 3 ke atas lah tuh. Ya, Nah, boleh nanti. semester depan boleh Adnan itu. Ya, beres, boleh, Prof. Siap, alhamdillah. dia udah siap, Prof. Tuh. Saya rekomendir juga. Selesai Adnan mata ini. kuliah kalamnya ada tuh. Ya, Setuju, Prof. Kita jadi saling sharing dan teman-teman Ya. nggak usah malu, nggak usah Ya. merasa bagaimana mahasiswa, karena di sini Prof Yunan masih membersamai kita ya, dan teman-teman sekalian ya, cukup senang dan bahagia lah kita di FA ini setiap Selasaan. Jadi kalau bisa diajak teman-teman yang lain. Saya juga share di grup kelas yang saya ngajar ya, untuk hadir ya, mengikuti kajian Ya, keislaman, kajian dan saya melihat Prof Yunan, dosen-dosen kita kan cukup punya pengalaman dan banyak jam terbangnya, jadi Ya. saling sharing dan mahasiswa juga menjadi ajang pembelajaran. betul. Baik. Terima kasih Prof Yunan dan Adnan, insya Allah siap-siap ya, 2 minggu akan datang saya minta Adnan. Aduh, kayak sepertinya berat ini ya, Mempersiapkan. Handai. Ini Adnan karena ditunjuk langsung oleh Prof Yunan. Ini saya harus menjalankan amanah. Baik, para peserta Zoom yang berbahagia, kita tutup kajian Selasaan FAI UHAMKA dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih, selamat istirahat, khususnya Pak Amin Fauzi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Pak Amin, Pak Wadek. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amin, terima kasih Prof Yunan. Assalamualaikum.